Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14, ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6 kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan,
sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat yang pertama. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 432 ayat yang pertama. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Aku datang
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19, masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi ini. Oleh karena itu, kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perebutan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkanlah dari peperangan. Berikan damai yang daripadamu, sehingga sukacitamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Karenanya kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara yang lain yang terlebih dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan
akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkan kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami, tetapi Engkau akan mengakhirinya, supaya kami bersuka cita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 695 ayat yang pertama. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka." Pada waktu itu, murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, "Bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita." Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka,
sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453 ayat yang pertama. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Yesus yang terindah di atas segalanya, nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahnya nama-Nya, Juru Selamat dunia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 417 ayat yang pertama. Mari kita mendengarkan kor dari NHKBP Semarang Barat. Shalalalala, 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 shalalalala. Ya 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 ya. Shalalalala,
sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Mari kita mendengarkan warta jemaat gereja kita yang dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom, amang inang, anak kami Napo Sebulung dan sekolah minggu HKBP Semarang Barat. Marilah kita dengarkan warta jemaat gereja kita pada minggu ini. Warta jemaat Minggu Kantate 10 Mei 2020 dengan topik Nyanyikan Keselamatan dari Tuhan. Pertama, Uluan dan Parhaladu HKBP Semarang Barat menyampaikan selamat hari Minggu dan beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. 2. Sesuai surat Parmahanion dari pimpinan pusat HKBP dan himbauan pemerintah, maka ibadah Minggu tanggal 17 Mei 2020 dan pertangyangan Minggu ini masih tetap kita laksanakan di rumah masing-masing. Parhalado akan mengirimkan tata ibadah dan khotbah melalui grup WA sektor dan kategorial. 3. Gereja kita melalui program seksi diakoni sosial akan menyerahkan bakti kasih kepada warga di lingkungan gereja yang merayakan Idul Fitri sebanyak 70 paket atau bingkisan dan akan direncanakan diserahkan pada tanggal 18 Mei 2020. Dihimbau bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menyampaikan ke Parhalado. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, persembahan ibadah Minggu, persembahkan ucapan syukur Paskah, ibadah pertangyangan, iuran tahunan, perpuluhan, ucapan syukur bisa disampaikan lewat list persembahan di grup WA sektor atau Parhalado atau transfer ke rekening Bendahara Huria di Bank BNI dengan nomor rekening 3111311158 atas nama Bapak R. Saragi. Kelima, Uluan dan Parhalado HKBP Semarang Barat menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran
dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 10 Mei sampai dengan 16 Mei 2020. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Tuhan Yesus memberkati. 6. Rekapitulasi keuangan minggu ini terhitung mulai dari 3 Mei sampai dengan 9 Mei 2020 dapat kita baca pada warta jemaat yang sudah kita terima. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Maratang yang kita. Di bata jahuba amanami na marhabang sa di banogijang. Amanami marhite Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Mauliate maripatsa rohanami todopamu na badiai. Ala di luas horo pehami apala di bagasa tikyon. Dinalau memuji guarmu na badiai di parmingguan nami. Diganup bagas nami marsada-sada. Mauliate ma Tuhan. Tuk penangbui hami rap dinalau memuji ho. Alai di roha pikiran nami. Narapak dohami ruas nihuriam. Lau memuji pasangan pokok. Tuk songoni piale Tuhan nak kana masa. Dan jadupan ni hami saluhukna. Bangsa Indonesia secara khusus ruas nihuriam. Nagabinang bui hami bebas. Mengulahun-ulahun nami. Manang aktivitas nami. Ala ni wabah. Penyakit. Corona virus. Namasa nuaingot Tuhan. Alai na pos dorohanami. Parguguamu parbisuhami rohami. Dinalao madalani. Alahoro toktong manugu. Mangiring-irik kami diganup pinganan nami. Alai macay gomos do pangiron nami tuarupamu alai Tuhan. Mula siap pangiduan nami. Humatok mabulokon wagay siyan negara namion. Siyan uria namion. Asabuhi hami Tuhan marpungurap doongan nami sa porsiyaon. Memuji pasang apoko. Tung macay masihol lo hami dinalaorap. Marede, rak martangiang, rak makol di huriamon. Lau memuji pasang apoko. Alaya lani nama saot Tuhan dang bui terbaik kami. Gabi terhurung dohami di bagas nami ganuk marsada-sada. Alania le Tuhan. Tuhoma hami roma ngalu-alu. Jalau balga siani Tuhan. Pangidon nami matuaropam. Sai padau ma'uabay siyan hami saluhuk na ruas ni huriam narong di Semarang Baraton. Naksongoni sude ruas ni huriam narong di Hakalipi na bulunon. Naksongoni ale tuhasian akabang sonami. Siya rakyat Indonesia. Naung gudang jatuh korbat Tuhan ala niwa baon. Alai Tuhan siapa mau Tuhanmu mai. Las ido nang napingidola ni rohanami. Ya keluarga nang adok korban. Pargugui parbisuhi ma. Sudi keluarga ni tinggal honna. Asa unang gabi madeli. Jala lian pos ni roha. Nagabi hodo Tuhan. Lalau mengaramoti hami salu na. Songoni manaking pimpinan di negara nami Tuhan nang berusaha. Siap pimpinan partibo sahat tu alik partoru. Nang berusaha dinalau menyingkirkan manang manolak wabaon. Pargugui parbisuhi manasida Tuhan lau padalat toni. Asa dapat tami matutu hadameon. Bolong sahiti sian negara nami. Nak siap portibion. Songoni mali Tuhan di kehidupan ni keluarga masing-masing. Di ruas ni huriam. Nabi gudang marhasusaan. Alay na posturo ka nami Tuhan. Napatongonom muduak ka muli na dinggan di ganup keluarga. Ala niyasi doot olong ni roham. Lean maruhan na terbuka di hami ruas ni huriam. Asa bui masirupurupan. Dinarong di mana alay Tuhan pasu-pasu unggudang siya ko. Leanon na sidamay. Marhite asidot olong ni roham masirupan mahami. Di bagas ni huriamon. Songoni mali Tuhan. Nang diak karuas ni huriam, dinamarukil, homa tong na pargugui mangurupi, diak kana marsak ali Tuhan, homa na mangaramoti na sida saluna.
Molo adong akarina para sahiton. Homa Tuhan nama masuk-masuk akka ubak pinangan nasida. Asama korhon hahi pasun idaing dotodi. Laos idunong pengiruan nami ali Tuhan. Dakaya nakon nami. Naga bidang bui marsikola naga belajar sian jabu. Ganup masing-masing. Ajari parbisu hima nasida. Asa bui dapok nasida. Akka persiajaran dari kirim di guru nasida. Naga belajar sadiri. Di bagas nasida ganup masing-masing. Mau lihat dia sini rohap Tuhan alele kolo pitik kiyo dihami. Lau memuji pasang apoko. Matsegudang akapangalasyon nang diak dosa nang hulokan di sigano pari. Mararupo ko nang mararupo dengan nami si Jolma. Mangidu hami di asirokam. Saya jumulo sesa. Dosa dot aurangan nami. Asa kabi tamahami marsaur dot tohud majalo asi dot polong di rokam. Jalo tangi homa tangiak pangirun nami na upasatani. Ola di bagasan gornya na Yesus Kristus si paluahami mauliate madiho. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 435 ayat yang ketiga. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya beserta dengan kamu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, khotbah kita pada minggu ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-10, sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian dikatakan, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ibadah kita masih tetap seperti yang kemarin. Kita melaksanakannya di rumah dengan situasi dan kondisi yang hingga pada saat ini masih diselimuti oleh virus corona. Tapi firman Tuhan ini membawa kita sebenarnya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada situasi yang sebenarnya makin dekat kepada Dia. Sama seperti penulis daripada kitab
wahyu ini, Yohanes sang murid daripada Yesus Kristus. Ketika dia diasingkan ke Pulau Patmos, dia memperoleh wahyu. Dia memperoleh penglihatan akan apa yang disampaikan dalam mimpinya. Sehingga ia memperoleh wahyu yang memang benar-benar luar biasa yang dia ungkapkan dalam kitab wahyu ini. Dia makin dekat kepada Tuhan Allah. Walau dengan situasi dan kondisi yang bagaimanapun, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Walau begitu pahitnya kehidupannya, pembuangannya, tapi dia tetap dekat kepada Tuhan Allah. Sehingga Tuhan Allah memberikan wahyu kepadanya. Dan firman Tuhan ini adalah bagian daripada penglihatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, situasi dan kondisi kita pada saat ini membawa kita sebenarnya semakin dekat kepada Tuhan Allah. Kalau pemerintah berkata, jangan keluar, stay at home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, sebenarnya membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan Allah? Dan itu akan semakin diberkati oleh Tuhan Allah ketika kita semakin dekat dengan Tuhan Allah di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ini adalah nyanyian kemenangan bagi orang percaya. Firman Tuhan ini adalah nyanyian kemenangan bagi siapa saja yang memang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam kehidupannya. Orang yang menerima Yesus dalam kehidupannya akan memperoleh mahkota kehidupan, akan ditempatkan di tempat yang sangat layak, yaitu di surga kemenangan tersebut. Ada beberapa poin yang disampaikan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam nats renungan ini. Yang pertama, Yohanes mau mengatakan bahwa dia melihat Kristus tersebut memberikan penghukuman kepada dunia ini. Dia melihat bahwa Yesus mengalahkan sang iblis dalam kehidupan dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada Yesus Kristus, dia mampu mengalahkan kematian. Dia mampu memberikan yang terbaik kepada manusia. Dan dia dengan kematiannya, dengan darahnya, memberikan kehidupan yang baru kepada manusia itu sendiri. Kematian daripada Yesus Kristus itu adalah awal kehidupan buat manusia. Dia mampu untuk menghidupkan manusia itu kembali. Beda dengan iblis yang memang benar-benar bahwa manusia itu dia pengen mati selama-lamanya. Tapi dengan kehadiran Yesus Kristus, dengan darahnya, menjadikan manusia itu menjadi hidup kembali. Itu yang disebutkan oleh Yohanes, bahwa Yesus Kristus, bahwa Kristus tersebut
memberikan hukuman kepada dunia ini, memberikan hukuman kepada sang iblis, mengalahkan sang iblis, dan memberikan kemenangan kepada manusia. Kristus melakukan penghukuman kepada dunia ini. Iblis dikalahkan, Kristus mengalami kemenangan di dunia ini. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Yang kedua yang mau dikatakan, siapakah sebenarnya penghuni daripada sorga tersebut? Ini adalah penglihatan yang diperoleh oleh Yohanes. Siapakah sebenarnya penghuni daripada sorga tersebut? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, orang yang percaya. Itulah penghuni daripada sorga tersebut. Jadi kalau setengah-setengah kepercayaannya, dia tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan sorga. Apalagi orang yang tidak percaya. Di kepercayaan itu adalah sesuatu hal yang memang benar-benar sangat penting dalam kehidupan. Kepercayaan itu yang membawa seseorang sampai kepada kerajaan surga. Saya sangat tertarik dengan anekdot, dengan cerita tentang dua orang tua yang memang dipengaruhi oleh kepercayaan mereka dalam kesembuhan penyakitnya. Jadi ada dua orang tua di satu tempat. Kebetulan yang satu pergi ke kota menjumpai anaknya. Sampai di kota, orang tua ini mengalami sakit. Ketika dia sakit, sang anak membawa dia ke dokter. Dokter spesialis. Periksa sana, periksa sini, periksa sana, periksa sini. Akhirnya mengalami kesembuhan setelah beberapa lama. Kemudian orang tua tersebut pulang ke kampungnya. Sampai di kampungnya, dia melihat temannya. Persis sakitnya sama dengan orang tua tersebut, temannya tersebut. Kemudian dia berkata, saya katakan dalam bahasa Batak, ai lau mau tu kota, isi adong dan dokter spesialis, nabui mengobati, ai sarupa dosa hita. Dia katakan seperti itu. Kemudian temannya tersebut pergi ke kota. Sampai di kota, dia pergi menjumpai dokter spesialis tersebut. Periksa sana, periksa sini, periksa sana, periksa sini. Kemudian sang dokter memberikan resep. Dia harus tebus resep tersebut di apotik. Tapi dokter tersebut berkata, nanti makannya 3 kali 1 hari. Kemudian dia tidak pernah pergi ke apotik. Tapi kertas yang diberikan oleh dokter tersebut, dia koyak, dia makan 3 kali 1 hari kertas tersebut, sakitnya sembuh. Dia tidak tahu bahwa dia akan pergi ke apotik. Dan dia tidak pernah ke tempat tersebut. Tapi dia percaya bahwa kertas yang diberikan dokter tersebut akan mampu menyembuhkan dia dengan memakan 3 kali 1 hari.
luar biasa. Bisa sembuh. Kenapa? Karena dia percaya. Selalu kalau kita pergi berobat, selalu kalau kita pergi ke rumah sakit, teman-teman kita berkata, orang-orang yang kita kasihi selalu berkata, "Percaya udah, percaya ya, bahwa kita akan mengalami kesembuhan." Kalau saya pikir-pikir, bukan obatnya, bukan dokternya, tapi kepercayaan tersebut yang membawa kepada kesembuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Allah, orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan dibawa, akan diangkat kepada surga yang memang menjadi keinginan kita, yang memang menjadi harapan kita, yang memang menjadi cita-cita kita. Jadi kepercayaan, orang yang percaya itulah yang diangkat untuk sampai dibawa ke surga. Itulah harapan kita. Jadi kalau berharap untuk sampai ke dalam kerajaan surga, dia harus percaya. Jangan pernah kepercayaan tersebut menjadi setengah-setengah. Jangan pernah seperempat atau kurang. Tapi bulatkan tekad, kepercayaan kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan. Jangan rajin ke gereja, tapi rajin juga ke tempat yang lain. Apa tempat yang lain itu? Kekuatan duniawi ini. Yang ketiga, yang terakhir. Situasi dan kondisi pada saat sekarang ini, dengan corona, virus corona ini, situasi kita pada saat ini, sebenarnya itu adalah yang mampu untuk mengguncang iman kepercayaan kita. Situasi ini bisa membuat kita bahwa kepercayaan kita semakin lemah. Tapi yang ketiga ini, dengan firman Tuhan ini, dia sebenarnya mau mengajak bahwa kita untuk tetap teguh dalam kepercayaan. Jadi orang yang diangkat ke surga itu adalah harus memang benar-benar apapun yang terjadi, virus corona ini juga harus mampu dikalahkan dengan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kadang bagaimana kita agar kepercayaan kita itu, kalau dalam bahasa Batak dikatakan asahot, tidak goyang. Bagaimana dia untuk tetap teguh, kuat dalam kehidupan kita ini. Ada hal yang menarik sebenarnya yang mau Yesus katakan kepada orang-orang ketika masih dalam kehidupannya. Ketika Yesus dalam sejarah, ada banyak orang sebenarnya yang mengikut dia. Tapi hanya sebatas mengikut dia. Hanya sebatas mendengarkan khotbahnya. Hanya sebatas bahwa orang-orang mengikut dia, orang lain juga mengikut. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ikut-ikutan. Bukan itu yang mau Tuhan inginkan. Tapi ketika Yesus hadir ke dunia ini, dia sebenarnya mau katakan bahwa akulah penyelamat. Sekarang ikut saya.
Seperti yang dikatakan Yohanes 14 ayat 6. Tiada yang sampai kepada Allah Bapa kecuali melalui Aku. Dia sudah katakan itu sebenarnya kepada setiap orang, kepada manusia. Nah, bagaimana engkau melihat situasi dan kondisi itu? Kalau ada seseorang yang berkata kepadamu, ikutlah saya akan membawa kau kepada kesuksesan dalam kehidupanmu. Tapi kita tidak mau mengikutinya. Yesus sebenarnya sudah berkata seperti itu. Yesus sebenarnya harus kita lihat bahwa dialah yang membawa kita kepada kesenangan, kesejahteraan dalam kehidupan kita ini. Tapi kadang kita tidak pernah puas manusia ini. Dia sudah katakan seperti itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada yang sampai kepada kebahagiaan selama-lamanya, kepada surga. Tapi kita tetap juga tidak pernah percaya dalam kehidupan ini. Bahkan kita kadang sampai meninggalkan Dia. Karena itu, kalau engkau punya kepercayaan, pupuklah itu, bangunlah itu akan membawa kau kepada surga. Itu akan membawa kau kepada penglihatan yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Yohanes tersebut. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sampai kepada kami pada saat ini. Engkau memberikan harta yang paling berharga dalam kehidupan kami. Dengan kepercayaan kami, Engkau membawa kami kepada kerajaan surga. Oleh karena itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya itu sangat-sangat berat. Tapi Engkau akan menguatkan kami dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Agar kami selalu setia dalam kepercayaan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun berada. Di rumah masing-masing atau di jalan ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi bekal, menjadi kekuatan, menjadi harta yang sangat berharga dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Walau sangat berat ya Tuhan, atas situasi dan kondisi kami saat ini dengan virus corona, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menguatkan kami masing-masing dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami masing-masing. Setiap keluarga, Engkau hadir ya Tuhan. Engkau jamah ya Tuhan. Engkau berikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Ada banyak daripada jemaat-Mu yang berada di dalam kesakitan. Kami bawakan mereka kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah mereka dimanapun mereka berada, di rumah atau di rumah sakit. Hingga dalam persekutuan kami yang akan datang, kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kau berikan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami. Doa yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 125 ayat yang pertama dan kedua sambil kita mengumpulkan persembahan. Pada ayat yang kedua, jemaat kami undang bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Kiranya walaupun kita di rumah, kita tetap berada di dalam kesehatan, kekuatan, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tuhan beserta dengan kita sekalian. Shalom.